Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, segala nikmatnya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan lebih nikmat iman dan Islam. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita juga kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan, tangisan dan doa sehingga kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini yang bisa mendatangkan pahala-pahala di sisi Allah. Insyaallah di dunia kita bisa selamat, lebih-lebih di akhirat. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tugas Polri dalam perspektif agama Islam. Bicara tentang tugas Polri, maka berbicara tentang keamanan. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka ini adalah bukan hal yang asing lagi. Jauh sebelum negara Indonesia merdeka, Nabi kita Muhammad SAW telah mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Kita ketahui sama-sama tentang kisah terjadinya, terbentuknya Piagam Madinah. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, Piagam Madinah ditulis oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendamaikan antara dua kelompok yang saling bertikai. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Madinah. Kesimpulan dari dalam surat tersebut yaitu bagaimana semua hak disamaratakan, baik agama, baik bersosial, baik politik, tanpa membedakan satu sama yang lain. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kelompok tersebut saling menyerang satu sama lain, tidak ada perdamaian. Namun ketika datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di kedua kelompok tersebut menjadi damai dan tentram. Inilah Islam yang sebenarnya yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dengan bagaimana kisah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena di dalamnya terdapat campur tangan para alim ulama, para habaib. Mereka saling berkumpul untuk membicarakan bagaimana terjadinya perdamaian, bagaimana kemerdekaan Indonesia ini berdiri. Akhirnya terbitlah yang namanya teks proklamasi. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka suatu keheranan apabila ada orang yang mengaku Islam namun senantiasa saling menyalahkan, saling menjatuhkan, bahkan tidak mencintai yang namanya perdamaian. Maka perlu kita pertanyakan tentang keislamannya. Nabi sallallahu dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, ketika barang siapa mencintai Allah, maka ikutilah aku yaitu Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dalam menjalankan tugas seorang anggota kepolisian? Kita menjadi polisi yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi yang lain. Maka dengan seharusnya hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat dapat mendatangkan keamanan, dapat mendatangkan ketenteraman. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita jalankan tugas polisi dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita gelar sebaik-baiknya umat. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, yaitu untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang paling penting adalah beriman kepada Allah. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau bagaimana kita ini hadir dalam masyarakat, dia tanamkan dalam hati kita ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah senantiasa mendatangkan pertolongannya, menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka hadirat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja bisa saya sampaikan, benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selainnya dari pribadi saya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.